Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa, tulis, dan lisan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium berbicara. Itu dikemukakan oleh Batman pada tahun 1990, dan penyebab terjadinya ragam bahasa yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Adapun pengertian dari ragam bahasa tulis itu sendiri adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, sehingga ragam bahasa tersebut dinamakan sebagai ragam bahasa tulis. Sedangkan pengertian dari ragam bahasa lisan itu sendiri adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan phoneme sebagai unsur dasar, sehingga ragam bahasa tersebut dinamakan sebagai ragam bahasa lisan. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Adapun ciri-ciri dari ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan kedua orang atau teman bicara. Kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keempat, berlangsung lambat. Kelima, selalu membagi alat bantu. Keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Dan adapun ciri-ciri dari ragam lisan yaitu yang pertama, memerlukan kedua orang atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung dengan cepat. Dan yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Serta yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka serta intonasi. Selanjutnya, perbedaan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan berdasarkan contoh tata bahasa dan kosakatanya. Yang pertama, tata bahasa. Ragam bahasa tulis contohnya yaitu akan saya tanyakan soal itu. Sedangkan ragam bahasa lisan contohnya yaitu saya akan tanyakan soal itu. Nah, tentu berbeda kan? Yang kedua yaitu kosakata. Ragam bahasa tulis contohnya kita harus membuat karya tulis. Sedangkan contoh dari ragam bahasa lisan yaitu kita harus bikin karya tulis. Nah, tentu ada perbedaan dari kedua tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kelebihan dari segi bahasa lisan dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, faktor kecepatan, lebih bebas bentuknya. Penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat sebagai sarana memperkaya kosakata, penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Sedangkan bahasa tulis, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas. Adapun kekurangan dari bahasa lisan dan tulis yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat, sedangkan bahasa tulis tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, jujur, jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan visual. Baik. Nah, materi yang saya paparkan tadi bersumber dari penerbit Supriyadi dan Asep dengan judul materi kedua ragam bahasa Indonesia, dan dari penerbit Dewi Anggraini dengan judul ragam lisan dan tulisan. Berikut websitenya dapat dibuka melalui yang saya tampilkan ini. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.